Kita tidak pernah tahu siapa di antara kita yang berpotensi menimbulkan penyakit. Tapi kita tahu dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita sekiranya kita memperhatikan standar protokol kesehatan yang berlaku. Antara lain menjaga jarak. Pertama, ketika persambahan akan dipandu oleh majelis bertugas, yaitu mulai dari sayap kiri. Setelah selesai sayap kiri, baru sayap kanan. Masuk dari depan dan kembali melalui samping. Setelah ibadah selesai, tidak ada jabatan tangan dengan pelayan firman. Dan warga jemaat keluar dengan tertib dengan menjaga jarak, dan di luar gereja tidak berjabatan tangan, cukup dengan kode satu sama lain. Kemudian tidak berkumpul dan pulang ke rumah masing-masing. Kita masuk di dalam ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, majelis jemaat yang bertugas pada pagi siang ini mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Bagi setiap jemaat yang hadir maupun setiap jemaat yang beribadah melalui siaran live streaming melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera Jakarta, kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayanan firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Nyonya Herlina Raintung Silotonga. Dalam ibadah ini kita diajak untuk menghayati tema Tuhan abad ada di tengah-tengah umatnya. Ungkapan situasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada di hari Minggu terakhir bulan Juli dan segera menyeberang memasuki bulan Agustus untuk menjalani hari-hari kehidupan selanjutnya. Tidak seorang pun akan kita tahu bagaimana cara kita memasukinya. Situasi apa sesungguhnya yang akan kita hadapi? Apakah keadaan senang atau situasi tambah susah? Satu hal pasti kita tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Ia ada di tengah-tengah kita untuk menunjuk jalan bagi kita. Ia bahkan berjalan di depan kita untuk menghalau setiap aral rintangan yang menghadang sehingga kita dapat berjalan dengan damai. Yang terpenting bagi kita adalah kuduskan diri dan hidup kita untuk Tuhan dan pekerjaannya dan ikut serta berjalan pada jalannya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri menghadap Tuhan, menyembah serta menyambut firman-Nya hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, Dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Demikian saudara-saudara, nas pembimbing, sambutlah salam. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Menyertai-mu juga. Jemaat Tuhan, mari kita panjatkan doa di hari ini. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, ya Yesus, Tuhan dan Raja kami, ya Roh Kudus, pembimbing dan penolong sejati. Termulialah namamu di surga dan di bumi, sekarang dan selamanya. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga kami tiba di hari Minggu terakhir di bulan Juli ini. Kami sadar kerapuhan dan keberdosaan kami. Kami tidak bisa bertahan di tengah situasi susah sekarang ini. Tetapi Engkau yang penuh rahmat dan pengampunan, mengampuni dan membaharui kami, pribadi, keluarga, dan jemaat, supaya kami selalu beribadah, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu memampukan kami beradaptasi dengan kebiasaan dan perilaku kehidupan dalam tatanan baru. Ingatkan kami untuk tetap menjaga kebersihan hati, pikiran, dan fisik, berperilaku baik, benar, dan adil dalam keluarga maupun dalam interaksi dengan sesama, dimanapun kami hadir, serta menghargai keselamatan bersama. Yakinkan kami semua bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan merajai kehidupan kami. Engkau juga akan terus menuntun kami, bahkan berjalan di depan kami untuk menghalau segala arah rintangan yang menghalangi langkah dan jalan hidup kami. Kepadamu kami serahkan kehidupan seisi rumah tangga kami, usaha kerja layan kami, serta pendidikan anak cucu kami. Bimbinglah kami menyeberang melewati arus pandemi COVID-19 yang mengancam ini. Tangan-Mu pandu kami, kasih-Mu menghangatkan kami, kuasa-Mu menopang kami. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selamanya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Amin.
Marilah saudara-saudara, sekarang kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dulu kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, Engkaulah firman yang hidup. Lalu kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu itu ya Tuhan, yang Tuhan sudah ungkapkan di sepanjang kehidupan. Dan Tuhan juga menolong kami pada saat ini. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk kami dapat memahami firman Tuhan. Tapi bukan cuma pandai memahami, kami juga mau ya Tuhan menyambut untuk melakukan kehendak firman-Mu. Bersabdalah ya Yesus, kami siap mendengar, menyambut, dan melakukan firman-Mu. Di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, sumber kekuatan kami, kepadamu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri, kita mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan Alkitab pada hari ini terdapat di Perjanjian Lama, kitab Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yosua 3 ayat 1 sampai 17, yang demikian bunyinya. Menyeberangi Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian, setelah kamu sampai ke tepi air Sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di Sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui
bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita atau ketika kita berbicara tentang kesetiaan, hubungan suami istri misalnya, sepasang suami istri disebutkan sebagai pasangan yang setia, satu sama lain. Kalau dari sejak awal perkawinan mereka sampai kematian memisahkan mereka, dalam suka duka, untung malang, sakit sehat, pasangan itu tetap memiliki hati yang tertuju kepada pasangannya. Dari sejak muda, awal perkawinan mereka sampai tua, sampai kematian menjemput mereka. Mereka tetap dapat mengungkapkan kesetiaan itu. Hati ditujukan hanya kepada pasangan itu. Saudara-saudara, itulah yang disebut dengan kesetiaan. Kesetiaan, saudara-saudara, tidak dibatasi oleh waktu, situasi, ataupun juga kondisi. Kesetiaan sejati, saudara-saudara, seperti emas murni atau seperti batu permata yang asli. Biarpun emas itu atau batu permata itu ada dalam tumpukan barang-barang tidak berharga, berada dalam tumpukan sampah, atau juga saudara-saudara mungkin barang berharga itu ada di dalam lumpur. Tapi emas atau batu permata yang asli, dia tetap punya nilai. Harga tetap ada. Itulah saudara-saudara emas murni atau batu permata asli.
Dan kira-kira seperti itulah juga kesetiaan. Kesetiaan yang murni. Dia tidak dipengaruhi, dia tidak dirusak oleh apapun yang ada di sekitar mereka. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang kesetiaan, saya mencoba memberikan ilustrasi. Ada seorang suami, dari sejak muda sampai sudah berpuluh-puluh tahun perkawinan mereka, sampai di ujung perkawinan mereka, artinya mereka sudah tua. Dari yang tadinya tampang, mukanya istrinya kenceng, kinclong, sampai sudah tua. Suami ini mengatakan, aduh mama memang sekarang muka sudah kempong perot. Tapi dalam hati papa cuma mama yang ada. Saudara-saudara, seorang istri kalau suami bilang begitu, mungkin kepala kita rasanya besar, seperti kita melambung ke udara. Kenapa? Kita senang. Meskipun katanya mama sudah kempong perot tua, bahkan si istri juga, papa juga sudah bongkok jalan tertati-tati, tapi kok hati ini cuma untuk mama. Hati ini kok cuma tertuju ke papa. Itulah namanya kesetiaan. Nah, saudara-saudara, kesetiaan memang tidak lekang oleh waktu, situasi, kondisi, keadaan yang bagaimanapun. Dan kesetiaan inilah yang ditunjukkan oleh Yosua. Ketika dia ditunjuk atau dipilih, diutus Allah untuk menggantikan Musa. Saudara-saudara, Yosua ditunjuk Allah menggantikan Musa. Sementara saudara-saudara, Yosua itu tahu bagaimana karakter, sifat, watak, kebiasaan orang Israel. Bahkan Allah sendiri, saudara-saudara, pernah berkata, bangsa Israel adalah bangsa yang bebal. Bangsa yang tidak tahu berterima kasih. Bangsa seperti itulah yang disodorkan oleh Allah kepada Yosua untuk dipimpin menuju ke tanah Kanaan, keluar dari tanah Mesir. Tapi dalam kesetiaan, Yosua tetap memenuhi, menjalankan tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan memang saudara-saudara, ketika Tuhan Allah mengutus dia, menggantikan Musa, maka kalau kita lihat saudara-saudara pada pasal 1 bacaan kita, sampai ayat 7 sampai ayat 9, di situ disebutkan memang Allah mengutus Yosua, tapi bukan cuma mengutus. Allah juga memperlengkapi Yosua. Allah juga memberi kekuatan kepada Yosua. Allah pun menghendaki Yosua tetap setia dan taat. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ketaatan dengan kesetiaan inilah Yosua memimpin bangsa Israel dengan campur tangan Tuhan menuju ke tanah Kanaan. Saudara-saudara, kesetiaan Allah di dalam Yesus Kristus dalam kehidupan kita sekarang, itulah juga saudara-saudara yang kita alami. Itulah juga yang kita dapatkan
ketika kita jalani hidup beriman sebagai orang percaya. Kadangkala saudara-saudara, proses untuk kita menjadi orang yang setia, untuk kita memiliki ketaatan, memenuhi kehendak Tuhan, ada banyak hal yang kita alami. Dan itulah juga yang dialami oleh Yosua. Dalam kesetiaan dengan ketaatan, ada banyak hal yang dia jumpai, ada banyak hal yang dia alami ketika dia harus menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Bangsa yang bebal, bangsa yang keras kepala, bangsa yang sering kali mengabaikan atau meninggalkan Allah, lalu membuat berhala untuk sembahan mereka. Bangsa seperti itu yang diperhadapkan Allah kepada Yosua. Yosua sebenarnya merasa, mampukah dia seperti Musa yang dia gantikan? Tapi dengan penyertaan Allah, dengan pertolongan Allah, dengan campur tangan Allah, Yosua dapat lewati semuanya. Sekalipun saudara-saudara, ketika Yosua jalani hidup memenuhi tugas tanggung jawab itu, kadangkala dia mungkin berharap, Tuhan tolong aku sekarang. Tapi belum tentu sekarang juga pertolongan Tuhan dirasakan. Tapi ketika dia jalani terus dalam kesetiaan dan ketaatan, kita lihat dalam cerita tentang Yosua, saudara-saudara, ketika Allah campur tangan, ketika bangsa Israel menyeberangi sungai, dengan pertolongan dan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kata lain, pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Waktu yang dimaksudkan di sini waktu siapa? Waktu Tuhan. Jangan kita mengatur Tuhan dengan waktu kita. Tapi percayalah, dalam kesetiaan, dengan ketaatan, penuhi kehidupan, memenuhi kehendak Tuhan, mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki dalam berbagai keadaan, bahkan sepahit apapun. Ketika kita merasa Tuhan tolong saya, Tuhan tolong kami, memang tidak selalu Tuhan berikan tepat pada saat kita katakan Tuhan tolong saya. Tapi pertolongan Tuhan pasti akan datang tepat pada waktunya. Saudara-saudara, di akhir renungan ini saya mau memberi kesaksian. Ini kesaksian saya pribadi. Baru minggu lalu, ketika saya dengan badan gemetar karena saya harus menyelesaikan satu persoalan. Berapa lama saya meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan. Hanya 2 kata yang selalu saya sebutkan dalam doa itu. Kadang-kadang saya merasa tidak bisa berkata banyak, tapi hanya 2 kata yang saya selalu sampaikan. Tuhan ampuni saya dan tolonglah saya. Berapa lama saya selalu berdoa seperti itu, dan saya merasa seakan-akan saya tidak mendapatkan pertolongan Tuhan. Sampai pada bukan hari ya, bukan jam, menit-menit terakhir saudara-saudara. Jam itu, jam tertentu ya, maksud saya jam 1 sebenarnya. Jam 1 saya harus selesaikan persoalan itu. Dan pada menit-menit terakhir saya sudah gemetar, betul gemetar, keringat dingin. Saya cuma berkata, Tuhan gak mau dengarkah permohonan saya? Tuhan tidak maukah memberi
pertolongan-Mu untuk saya. Menit-menit terakhir, memang saudara-saudara, jam 1:05. Tuhan menolong saya. Ini kesaksian pribadi. Betul, saya tidak bohong. Tuhan menolong saya. Hanya satu yang saya bisa katakan pada waktu itu. Puji Tuhan. Waktu Tuhan tepat pada waktunya, indah pada saatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan juga menghargai kesetiaan dan ketaatan kita. Sama seperti Yosua, dihargai kesetiaan dan ketaatannya. Mari saudara-saudara, kita hidup terus berpegang teguh pada kesetiaan, memenuhi kehendak Tuhan dalam ketaatan, ungkapkan kehidupan dalam pengabdian. Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti menolong. Amin. Mari saudara-saudara dengan berdiri bersama-sama kita selaku umat percaya di segala waktu dan tempat kita ungkapkan pengakuan iman kita. Hendaknya masing-masing mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari saudara-saudara kita naikkan syafaat kita berdoa. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup. Kami boleh mendengar, renungkan, kami mau ya Tuhan menyambut untuk melakukan, mewujud menyatakan kehendak firman-Mu ya Tuhan di dalam atau di sepanjang kehidupan dengan pertolongan dengan Roh Kudus Tuhan yang memberi kekuatan dan kemampuan.
Kami berdoa berkatilah kami dalam kapasitas sebagai gereja persekutuan umat Tuhan, gereja-gereja yang Tuhan percaya untuk bersaksi melayani bersekutu. Kami berdoa bagi GPIB, fungsionaris majelis sinode. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat GPIB yang tersebar di kota-kota besar, bahkan di tempat-tempat di pelosok tanah air yang terpencil sekalipun. Kami percaya Tuhan ketika kami bersama-sama memberi diri untuk melayani Tuhan melalui panggilan pelayanan pengutusan, Tuhan memberkati, menolong, menyertai. Kami berdoa bagi GPIB Jemaat Sejahtera. Kami berdoa bagi presbiternya, diaken, penatua, pendeta, bersama dengan unit-unit misioner yang ada dan seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi kami semua yang hadir pada saat ini selaku jemaat ataupun tamu jemaat. Tuhan menguasai kami. Kalau Tuhan memberi kesempatan untuk kami dapat mengalami kehidupan 1 minggu ke depan, sertai kami senantiasa ya Tuhan, bertumbuh di dalam kesetiaan dan suka memenuhi kehendak Tuhan dalam ketaatan. Kami berdoa Tuhan memberkati pelayanan kesaksian persekutuan jemaat-Mu ini. Di tengah lingkungan masyarakat di mana mereka ada, pakai mereka, jadikan mereka saluran berkat teladan lewat perilaku kehidupan yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat yang bersuka cita oleh karena Tuhan berkenan memberi kesempatan untuk mereka boleh mengalami kehidupan. Tuhan tambahkan usia genap setahun sepekan ini, usia kelahiran ataupun juga usia perkawinan. Sambutlah ungkapan syukur mereka seraya mengajarkan kepada mereka untuk mereka terus dapat bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan, memenuhi kehidupan, menjalankan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Lawat mereka Tuhan, jamah tubuh mereka, angkat penderitaan sakit mereka. Karena cara-cara Tuhan kami percaya itulah yang mendatangkan kebaikan. Baik melalui pemeriksaan perawatan dokter ataupun keluarga, bahkan saat-saat istirahat, bahkan juga ketika mereka konsumsi obat. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, para janda duda, orang tua yang lanjut usia, anak-anak yatim piatu, mereka yang merasa terasing ataupun diasingkan. Apapun pergumulan mereka, datanglah ya Tuhan, tolong mereka. Kami percaya pertolongan Tuhan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kami berdoa bagi pelayanan kesaksian ke depan jemaat GPIB Sejahtera. Tuhan menolong, memberkati, Tuhan menyertai. Kami berdoa bagi pemerintahan kota Jakarta. Kami berdoa bagi negara dan bangsa kami. Tuhan, kehidupan yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia kiranya terus dapat diupayakan. Tuhan memberkati Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pihak kepolisian, jajaran yang dipercaya untuk menjalankan tugas tanggung jawab pemerintahan. Kuasai mereka Tuhan, tolong mereka, dan Tuhan memakai mereka untuk dapat memberikan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa mengenal diskriminasi di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa secara khusus di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung ini. Tuhan tolong bagi setiap orang, baik tim kedokteran dan juga kesehatan, Satgas, serta siapapun yang peduli, dan kami juga peduli dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dalam rangka mengatasi kesehatan, mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau campur tangan. Kami rindu ya Tuhan akan terjadi peristiwa di mana pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kami dapat kembali menjalankan kehidupan sebagaimana adanya dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati.
Terima kasih ya Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami semua. Kami sadar dosa-dosa kami, ampunilah kami ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naik persembahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11 mengatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Tuhan memberkati persembahan saudara dan persembahan yang saudara berikan. Bunyikanlah
Umat yang dikasihi Kristus, mari kita berdiri untuk berdoa dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan dan bimbingan-Mu dalam langkah dan jalan kami, dan memberkati seluruh usaha dan kerja kami. Sekarang di hadapan-Mu, kami mempersembahkan sebagian kecil dari hasil kerja sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami kepadamu. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar digunakan untuk pekerjaan pelayanan dan kesaksian demi memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah syukur kami dan terima kasih kami. Amin. Pokok warta untuk Minggu 26 Juli 2020. Pertama, sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi sebagai berikut. Pertama, layanan digital banking. Warga jemaat yang berkerinduan memberikan persembahan dapat dilakukan dengan memindai barcode QRIS tertera dalam warta jemaat, sosial media, dan stiker-stiker yang tersedia di pintu masuk gereja. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan 1 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati. Libur kantor. Sehubungan dengan hari libur nasional pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, maka diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa kantor majelis jemaat tutup dan kembali beraktivitas pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020. Dengan demikian, persiapan presbiter untuk ibadah hari Minggu pada tanggal 2 Agustus 2020 dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Agustus 2020 pukul 18. Presbiter yang bertugas dan segenap warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Nyonya Herlina Raintung Silitonga, yaitu pendeta jemaat dari GPIB Bukit Muria dalam ibadah minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja senantiasa memberkati pelayanan Ibu. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta juga mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, serta persembahan lain yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Informasi keuangan dan warta selengkapnya dapat dibaca dalam lembaran warta jemaat yang akan dibagikan sesudah ibadah hari ini. Terima kasih. Saudara-saudara, dengan berdiri mari kita sambut amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, ungkapkanlah firman Tuhan lewat seluruh kehidupan. Dalam suka duka untuk malang sakit sehat, di situ Tuhan akan memberi kekuatan dan pertolongan. Tetaplah setia dan taat.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam kerajaan sorga melalui Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, dengan penyertaan Roh Kudus-Nya, senantiasa menjaga, menyertai, memelihara saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.